Kamu cantik sekali. Lari cepat. Kamu laki-laki atau perempuan? Mas, dia bisa terbang. Terbang apa-apa, dia dewa. Bona bersama. Aku dewa, kamu tahu. Kalian main tinju ya, aku mau ikutan. Hantu-hantu. Hantu mana hantunya? Kamu lari apa, aku belum puas main. Gampang banget takut. Kamu siapa? Aku Xiao Kuo. Mereka tentara bayaran, pasti masih ada teman mereka di sekitar sini. Cepat pergi. Kamu terluka. Nggak kok, terus kenapa kamu merangkak? Aku lihat kamu juga merangkak. Aku terluka. Oh. Kamu tahu nggak, sebelum mencabut pisau, harus disinfeksi dulu terus pakai obat bius. Cuma pisau doang, sakit apa? Kamu nggak percaya, coba sendiri. Nggak sakit kok. Nggak mungkin. Coba lagi deh. Ah, Beneran sakit ya, aku coba. Nggak sakit kok. Enak. mata aku buta, aku salah lihat. Bisa main tinju lagi. Kalau kamu dewa, bawa aku pergi. Aku belum puas main. Manis banget, ayo main lagi. Kamu apa perempuan serigala? Merah. Kembalikan. Nggak kejar aku dong. Lari, kamu lambat banget. Kaki aku kayaknya nggak apa-apa. Gimana kamu bisa? Aku dewa, luka kecil gini nggak masalah. Siapa dewa itu? Tentu saja dewa kekayaan. Ah, Hei, kenapa kamu lari? Celana kamu nggak mau ya? Manusia itu rapuh, ayah bilang manusia itu yang paling berbahaya. Kenapa nggak bisa terbang? Sial, sepertinya Lingzhu disedot oleh orang itu. Kalau nggak ada Lingzhu, aku nggak bisa naik ke surga. Ayah akan marah besar padaku. Menelusuri ribuan mil. Ketemu teleportasi. Orang tinggal di dalam kotak-kotak kertas ini. Kamu ngomong siapa sih, kotak kertas? Kamu ngomong peti mati, kamu mengutuk kami ya? Permisi, apakah ada pejabat yang tinggal di sini? Rumah sakit jiwa, keluar belok kiri. Aku sedang mencari pemilik celana ini. Dia mengambil barang yang paling penting bagiku. Bukan celana kakakku ini, kenapa ada di dia? Jing Cheng menyentuhmu. Menyentuhku, iya dong. Cepat-cepat sambut Nyonya Muda masuk. Dia akan menjadi satu-satunya menantu perempuanku. Selamat datang Nyonya Muda pulang ke rumah. Kakakku kan takut perempuan. Kenapa bisa sama dia? Hei Xiao Kuo, cepat beritahu aku. Gimana sih caranya kamu bisa mengatasi Jing Cheng? Jinglin, cepat panggil adikmu. Bilang aja istrinya datang cepat-cepat. Mama. Jangan sampai kamu ditipu orang. Adikku kan sudah lama kayak pohon besi. Masa bisa mekar adik? Mama. Hei Jing Cheng, lihat siapa yang datang. Cepat datang.
Kenapa kamu di sini? Kamu menciumku mengambil linsuku bikin aku nggak bisa pulang ke surga. Aku nggak bisa pulang. Nah ini celanamu, kembalikan celanamu. Kembalikan linsuku. Lingzu hilang mana aku tahu ada di mana. Adik, ini kan celana dalammu. Kalau kamu nggak ganggu dia, masa dia bisa punya barang buktimu? Kak, keluarga kita paling benci. Pria brengsek yang nggak bertanggung jawab, jangan sampai kamu jadi yang pertama. Bukankah kita sudah sepakat untuk tidak membahas itu lagi? Apa? Oh, yaitu saat kamu menciumku. Dengar ya, mulai sekarang dia adalah satu-satunya menantu perempuan di keluarga Ki. Jika kamu berani menyakitinya, jangan harap bisa kembali ke keluarga Ki. Ibu aku dan dia. Tidak seperti yang kalian pikirkan. Adik gadis secantik ini. Kalau kamu tidak mau, aku akan mengambilnya. Dia sudah dengan kakak. Bagaimana kalau dia hamil anak kakak? Aku mendengar bahwa aku sudah punya calon cucu menantu. Di mana? Di mana? Kakek aku di sini. Kakek di dalam perut adik ipar. Sudah ada darah daging adik apa? Lalu kenapa tidak segera suruh dia duduk? Panggil orang untuk menyiapkan makanan. Sai papan boli lepar tapi jangan. Sampai cisit kesayang kesayanganku. Aku baru saja mengenalnya pagi ini, bagaimana mungkin dia mengandung anakku? Oh. Baru kenal adik ipar sudah merusaknya. Tidak disangka selama ini, kelihatannya baik-baik saja. Ternyata diam-diam main gila ya. Apa yang mereka bicarakan? Ah, lupakan, tetap tinggal di sini dulu. Cari kesempatan untuk menghisap mutiara roh, lalu kembali ke surga. Aku sudah tak punya rumah lagi. Kamu bilang pada mereka kamu tidak mengandung anakku. Mengandung. Aku tahu kamu datang untuk memeraskan pembunuh bayaran di gunung itu. Apakah juga kamu yang mengirim mereka? Pemain figuran ya? Nak, mulai sekarang anggap saja ini rumahmu sendiri. Kami semua adalah keluargamu. Terima kasih, kakek. Kamu memanggilku apa? Kakek, aku salah memanggilnya? Ah. Kakek. Cepat bawa ke rumah sakit cepat-cepat. Sel-sel kanker sudah menyebar ke seluruh tubuh, tidak ada harapan lagi. Bersiaplah untuk urusan pemakamannya. Kenapa bisa begini? Panggil dokter terbaik di dunia. Ki senior sudah bertahan hingga sekarang ini, sudah sebuah keajaiban. Dia masih mempertahankan napasnya, tidak mau menyerah. Mungkin dia ingin melihatmu berkeluarga. Sekarang istri muda sedang hamil. Keinginan kakek sudah hilang. Dan dia pun. Tapi aku tidak melakukan apa-apa dengannya. Bagaimana bisa ada anak? Kamu tidak bisa merusak reputasi orang lalu tidak mengakuinya. Aku memandang rendahmu. Bukan kamu. Kamu bilang pada mereka apakah aku menyentuhmu? Ada. Kamu merusak reputasiku. Aku akan menuntutmu. Dokter, benar tidak ada cara lain. Kakek. Bangunlah, jangan tinggalkan kami begitu saja. Kakek. Kakek belum meninggal. Kakek sehat-sehat saja, kenapa tiba-tiba begini? Apa kalian ingin menyakitinya? Kamu ngomong apa sih? Bagaimana mungkin kami menyakiti kakek? Kalau begitu jelaskan kenapa kakek terbaring di sini. Dokter bilang karena kakak sudah punya istri. Kakek sudah tidak punya keinginan lagi, makanya jatuh sakit. Omong kosong. Kakek tidak hanya punya cucu Ki Jingcheng. Ada aku juga, sudah kubilang. Kalian dari keluarga besar, dan kami dari keluarga kecil bergantian merawat kakek. Tapi kalian tidak mau. Kurasa kalian tidak punya niat baik. Ribut apa lagi? Kakek butuh ketenangan, kalau tidak ada urusan pulang saja. Kan cuma sakit kecil, kenapa kalian panik-panik? Sakit kecil. Kamu bilang kanker stadium akhir itu sakit kecil. Kurasa kamu sengaja ingin membuat kakek marah. Untuk merebut harta keluarga Ki. Yu, kamu harus sopan pada istriku. Kenapa tidak boleh bicara? Kalau kamu mengganggu anak menantuku, aku tidak akan tinggal diam. Apa dia hamil anak Ki Jingcheng? Kakek memang sudah menaruh harapan besar pada Ki Jingcheng. Kalau wanita ini benar-benar melahirkan anak, apakah keluarga kecil kami masih punya tempat? Tidak boleh. Kita harus mencari cara untuk menghilangkan anak dalam kandungannya. Kiu, kalau kamu bicara lagi, kamu tidak akan dapat satupun saham keluarga Ki. Qi Jingcheng, jangan kira kamu bisa menyiksa yang lemah hanya karena kamu CEO. Benarkah kamu bisa menyelamatkan kakekku? Tentu saja, asal aku pukul dia sekali saja. Dari mana kamu cari orang gila ini? Kalau sakit cepat pergi berobat. Aduh, aku nggak tahan lagi, pengen mukul dia. Kakek kan sudah kanker stadium akhir. Dokter top dunia aja nggak bisa sembuhin, kalau dia bisa sembuhin. Aku langsung makan tai sambil jungkir balik. Kalian manusia biasa memang jahat. Barang bau kayak gini aja suka makan. Aku sedang bertaruh denganmu.
Taruhan kamu ngerti nggak? Xiao Kuo yang tak terkalahkan. Kakak ipar kamu nggak boleh mukul kakek-kakek paling takut sakit. Aduh Xiao Kuo, jangan dengar omongan mereka. Kamu punya niat baik. Ayah pun kalau pergi nggak akan marah sama kamu kok. Tenang aja, aku pukul dia sekali pasti dia bisa hidup. Biarkan dia coba saja. Waduh, Qi Jingcheng. Aku sekarang curiga kamu sengaja cari cewek gila untuk menguasai harta keluarga Qi kamu. Kakek, Harta keluarga Qi memang sudah milikku, perlu aku selundupin? Aku nggak tahu. kok kakek belum bangun-bangun? Mungkin sudah lama nggak pukul jadi agak kaku. Sekali lagi pasti beres, hei. Cepat panggil orang, ada yang mau bunuh orang. Cepat panggil orang, ada apa ini? Dokter, dia tadi aku lihat sendiri. Dia mukul kakekku berkali-kali. Sampai kakekku mati dan mereka juga. Semuanya kaki tangan aku sudah simpan buktinya. Aku sekarang telepon polisi. Aduh ayah, kamu bangun. Kakek, gimana perasaanmu? Dadaku nggak sesak lagi. Badan juga nggak sakit. Malah penuh energi. Aduh, nggak nyangka. Beneran nggak nyangka kakek nggak cuma sembuh. Tapi jadi muda puluhan tahun, kondisi tubuhnya sekarang setara dengan usia 30-an. Nggak mungkin. Cewek setan, kamu ngapain? Bukan kalian yang minta aku selamatkan kakek? Aku bukan dokter. Kamu periksa lagi kakekku, apakah penyakit kakekku benar-benar sembuh. Kamu pasti ingin aku mati, ya aku sudah berkali-kali memastikannya. Pasti tidak ada masalah. Kakak ipar kamu benar-benar hebat. Apakah dia benar-benar dewa? Bagaimana mungkin ada dewa di dunia ini? Xiao Kuo, kamu adalah penyelamat kakek. Bukan kakek dia ingin membahayakanmu. Kebetulan saja dia menyelamatkanmu. Aku hidup kembali, kamu tidak senang ya? Kakek aku tidak bersalah, pergi. Pergi sejauh mungkin. Cucu menantuku yang baik, apa permintaanmu? Kakek akan memenuhi semuanya. Aku mau dia. Baik, aku akan segera menyuruh si brengsek ini pergi ke kantor catatan sipil untuk menikah denganmu. Aku protes. Protes tidak diterima. Hidupku hancur. Apakah sekarang aku bisa mengambil kembali mutiara ajaib itu? Aduh. Aku masih perjaka dalam sehari. Kehilangan kehormatan 2 kali. Sepertinya kekuatanku mulai pulih. Nenek tua asal, kamu berlutut memohon padaku. Botol di tanganku dan yang di bawah kakiku akan menjadi milikmu. Pantatmu akan babak belur jatuh terbalik. Aduh, sakit. Nenek. Terima kasih, orang baik akan mendapat balasan baik. Kalian berdua lagi. Qi Jingcheng, jangan kira aku takut padamu. Aduh anakku. Kenapa kamu jangan bikin nenek takut? Sepertinya anak ini hampir tidak bisa bertahan. Anakku? Anak yang malang. Salah, nenek tidak punya kemampuan. Tidak ada uang untuk mengobatimu. Aku bisa mengobati. Hahaha, kamu pasti tidak akan menggunakan cara seperti itu lagi, jangan sampai kamu melukai anak ini. Nenek tua, aku beritahu kamu, si wanita gila ini mengobati orang dengan memukul. Apakah anakmu tahan dipukul? Sepertinya kamu yang sakit parah, aku akan mengobatimu dulu. Xiao Kuo, kamu benar-benar bisa menyelamatkannya. Kamu yang sakit. Cara kamu mengobati orang semakin rendah ya. Kalau anak kecil ini bisa bangun, aku langsung berdiri terbalik sambil keramas. Aku. Nenek. Udah bangun, udah bangun. Baguslah udah bangun. Ini gimana bisa ya? Bangun belum tentu sembuh.
Aku kuat kok. Terima kasih. Syukur dewa menampakkan diri. Aku bukan dewa. Dewa itu tante ketigaku. Kakak ipar tante sepupu nenek buyutku. Lagi-lagi bisa mengubah batu jadi emas. Ini emas. Terima kasih dewa. Ah, aku juga mau mas. Kamu cepat sujud. Oke. Tolong berikan aku mas. Aku kaya. Shifu. Xiao Fei, maukah kamu menikah denganku? Kamu pakai ini buat lamaran sama aku. Ayo sekarang giliranku. Aku juga mau mas. Cepat berhenti, kamu akan membuat masalah. Itu dia itu dewa. Itu dewa. Kamu baik-baik saja. Manis sekali, kekuatanku pulih banyak. Bu, cepat ambil barang-barang tidak berharga di rumah. Semuanya keluarkan. Dewa-dewa, ubahkan punyaku dewa-dewa. Ubahkan punyaku ini jadi emas. Di rumah ada yang tua, ada yang kecil. Baguslah, uang sekolah anakku ada. Akhirnya bisa bawa orang tua ke kota. Semua minggir. Dewa, lihat, aku juga punya. Ibu tua yang harus dirawat. Kiu, kalian ada tangan ada kaki. Bisa kerja sendiri cari uang. Kok kamu tidak tahu malu? Barusan kamu bilang aku wanita gila. Aku bukan tidak tahu malu. Aku ini cuma tebal muka. Lihat, yang tebal itu bisa melenting kembali. Tapi yang tebalnya kayak gini baru pertama kali aku lihat. Jangan pedulikan mereka, cepat pergi, nanti ada masalah. Aduh. Nasibku memang sial. Sakit tapi nggak ada uang buat berobat. Mama, kamu nggak apa-apa kan? Aduh. Dewa, tolong selamatkan ibuku. Ubah saja itu semua jadi emas. Kamu memang nggak punya malu sama sekali. Setengah nggak punya muka, setengah lagi nggak punya malu. Satu orang cuma bisa diubah jadi satu emas. Satu itu. Kalau gitu yang paling besar. Oke. Ini nggak mungkin minta dewa mengubah ibunya. Jadi emas, kamu sudah mengubah ibumu jadi emas. Gimana kamu mau ngeluarinnya? Hahaha. Kaya aku jadi kaya. Emas murni, perutnya juga emas murni. Hahaha, aku kaya. Wanita ini sebenarnya siapa sih, bisa mengubah orang jadi emas? Kamu sudah pegang tanganku. Ah. Gak peduli kamu siapa, kamu bisa bikin emas begitu aja. Bisa bikin masalah besar. Aku nggak takut. Apakah karena mutiara ajaib belum kembali? Cuma bisa pakai sedikit kekuatan. Cium lagi. Gak mungkin. Cuma sekali aja. Cuma sekali, aku nggak turun. Cepat turun. Nggak turun. Mama kakakku mereka sudah pulang. Hubungin mereka memang baik. Nggak turun. Menantu? Sudah dapat surat nikahnya belum? Menantu, aku sudah siapkan hadiah, ayo aku ajak kamu lihat. Oke, apa itu, pil dewa atau senjata sakti? Itu mobil. Rumah sama perhiasan. Apa itu mobil? Ini cuma ruangan besi besar. Kamu duduk di dalamnya, mau pergi kemana saja bisa. Oke, ayo pergi. Si brengsek. Tunggu aku. Kakak ipar, foto buku nikahmu bagus banget. Si brengsek mati. Kisin, aku ini kakakmu. Si brengsek mati. Aku nggak mau masuk.
Selamat datang Nyonya muda Xiao Kuo, cepat lihat. Ada yang kamu suka di sini? Kalau nggak ada, aku akan suruh orang belikan untukmu. Xiao Kuo asal kamu suka. Bintang di langit pun akan kuambil untukmu. Orangnya mana? Menantu. Hati-hati cucu menantu. Datang ke rumah. Nggak bisa Kizong sekarang 1 kilogram emas, cuma bisa buat 1 liter bensin. Aku di sini sudah nggak sanggup bayar bensin lagi. Apa? Pasti tadi tiba-tiba muncul begitu banyak emas yang bikin masalah. Dia sebenarnya siapa? Asam segar. Xiao Kuo, kamu gimana? Kamu baik-baik aja? Rasanya bisa coba lagi. Senjata Dewi Petir ini memang akrab ya. Rasanya kekuatanku pulih sedikit. Ini bisa kubawa nggak? Bisa, pasti bisa, mau apa saja boleh. Kalau kamu merasa aku ini kakek tua yang mengganggu, aku bisa mati. Kami juga. Ikut aku ke suatu tempat. Kemana? Ke tempat kamu tadi mengubah emas dengan kekuatanmu sendiri. Kamu bikin seluruh pasar inflasi sekarang 1 kilogram emas. Nggak bisa beli 1 kilogram beras lagi. Aduh, Aku ini orang emas besar. Nggak bisa beli semangkuk mie lagi bro. Sekarang aku pakai mangkuk emas, meja emas. Kursi emas untuk makan. Emasmu ini nggak berharga lagi. Kamu keterlaluan. Kamu makan nggak? Kalau nggak pergi sana. Harimau nggak tunjuk kekuatan. Bos, ada apa? Boleh nggak aku pakai 1 tangan emas? Tukar dengan 2 suap mie kamu? Kasihan lihat kamu. Ini ku beri setengah mangkok, hahaha. Berhenti. Wah dewa. Kamu datang, haha, tolonglah. Ubah ibuku kembali. Ubah semua emas itu kembali. bukan ini yang kamu inginkan. Ini kan kamu yang minta. Ketika emas ada di mana-mana, emas itu tidak berharga lagi. Ah, manusia memang tidak boleh terlalu serakah. Ini kan kamu yang minta. Tolonglah ubah semua ini kembali. Oh, emasku. Wah, ibu, kamu baik-baik saja. Kamu mau mati berani melepas lengan ibumu. Mau mati. Wah, ibu, tunggu dulu, aku masih ada urusan. Dewi, tolong ubah ini jadi emas. Kiu, kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu yang bilang mau diubah jadi emas. Qi Jingcheng, apa urusanmu di sini, hehehe. Dewi, aku hanya mau ini diubah jadi emas. Yang lain aku tidak mau. Kamu benar-benar serakah sekali. Ayo kita pergi. Wah, Dewi. Aduh. Bicara saja jangan macam-macam. Wah, kamu. Aku tidak peduli. Pokoknya kamu harus bertanggung jawab dengan ibuku. Karena kamu terluka. Wajahmu benar-benar lebih tebal dari sol sepatu. Ibumu terluka itu karena keserakahan dan ketidakmaluanmu. Sekarang aku mengerti mengapa ayah bilang manusia serakah. Perkataan manusia memang tidak bisa dipercaya. Dewa, tolong ubah ini jadi emas lagi. Dewa. Aduh anakku. Kamu baik-baik saja. Ibu sakit. Aduh. Wah, ibu, kita bisa minta tolong pendeta. Untuk menangkapnya atas nama mengusir setan. Sehingga dia nanti hanya bisa mengubah emas untuk kita. Benar? Hei ibu, kita akan kaya. Sakit. Apakah kamu suka padaku? Jangan berhayal. Saya tidak tahu bagaimana kamu mengubah benda-benda itu menjadi emas. Tapi manusia itu serakah, kamu akan terluka. Kedepannya jangan sembarangan menunjukkan kemampuanmu ya. Ayah pernah bilang ini namanya perhatian. Manusia, apakah kamu peduli padaku? Tidak juga. Saya hanya takut terkena imbasnya.
Tapi Lingzu itu bersinar, artinya kamu sangat gugup. Kenapa Lingzu ini belum kembali? Sepertinya ciumannya kurang kuat. Apa? Kenapa aku kembali? Saya peringatkan kamu jangan macam-macam. Menantuku kamu kembali. Ki Jingcheng jangan ganggu menantuku. Dia sedang mengandung cucuku. Saya tidak mengganggunya. Sepertinya ciumannya kurang kuat, cium lagi lebih kuat. Lingzu akan kembali. Jangan sembarangan meraba, saya peringatkan kamu. Jangan sembarangan meraba. Aduh, Emma malu sekali. Aduh. Nak cepat makan biar sehat. Adik ini saya. Khusus menyuruh pembantu membeli ginjal babi untukmu. Kak saya membawa tiram untuk kecantikan. Untuk menyemangatimu. Hei penis, sapi kualitas terbaik masih direbus. Hehehe. Saya semalam tidak tidur, tidak sempat menemani kalian ngobrol. Saya pergi. Manusia Lingzu saya. Sepertinya saya akan punya banyak cucu. Hehe. Kakek saya datang untuk membantumu menangkap siluman. Manusia Lingzu saya. Ayah, sudah lama keluarga kita tidak seramai ini. Ya. Tunggu sampai Xiao Kuo melahirkan cucu kita yang gemuk. Keluarga kita akan lebih ramai lagi. Barusan ada orang masuk ke rumah. Tidak tahu sepertinya. Ada anjing masuk, kamu usir pakai tulang. Kalian keterlaluan kalau begitu. Master siluman itu dia. Kamu bilang siapa siluman? Dia master, dia tidak hanya bisa sihir yang bisa mengubah orang menjadi emas, lihat. Dia masih ingin memakan orang juga. Master, cepat tangkap dia. Alam semesta, roh jahat menjauh. Ini ulahmu. Aduh master, kamu baik-baik saja. Kamu siapa? Li Chai. Saya sudah tua, tidak bisa menebak kamu tebak. Saya juga tidak bisa menebak kalian tebak. Tidak bisa menebak. Kamu tebak. Kamu siapa sih? Li Chai. Kami tidak bisa menebak. Kenapa harus kami yang menebak? Aduh master, aduh. Dia bilang namanya Li Chai. Li dari pohon kamu tebak. Oh, Jadi kamu datang untuk apa? masih tertawa. Menangkapmu. Saya tangkap saya. Saya bukan hantu. Aduh Taois Kiyu. Jangan karena kamu sakit lalu bertindak semaumu. Menantu saya Fujixiang mana, mungkin hantu kalau Fujixiang. Juga peri Fujisiang juga peri. Ya, kamu jangan bawa kucing dan anjing sembarangan ke rumah kami, kotori udara kami. Saya lihat kalian juga sudah dibutakan oleh hantu. Xiao Kuo. Xiao Kuo, kamu baik-baik saja. Siapapun tidak bisa lolos dari pedang kayu persik, saya tidak. Master, saya minta kamu tangkap dia. Bukan bunuh dia, kamu bunuh dia. Siapa yang akan mengubah emas untuk saya? Tugas saya adalah membasmi hantu. Jangan bicara lagi, cepat pergi. Ingin lari tidak mungkin. Hantu. Kamu baik-baik saja, Xiao Kuo. Tentu saja saya baik-baik saja, saya ini peri. Menantu yang hebat. Benar. Ternyata hantu mana ada orang yang kena pedang masih utuh. Jangan mundur lagi. Perkataan hantu saya tidak mungkin dengar benar. Kamu benar-benar jangan mundur lagi. Aku nggak mau dengar. Kamu jangan mundur lagi. Sudah kubilang jangan mundur lagi. Masa nggak dengerin aku sih? Baru ingat.
Aku punya Tian Yuan Ding ini. Dari nenek moyangku yang jauh. Kamu kok gagap sih? Nggak usah peduli, ini warisan leluhurku. Pasti bisa menaklukkanmu. Masukkan dia ke tungku biar jadi abu. Berhenti dulu. Kalian jangan berantem lagi. Sudah cukup, aku nggak ada waktu main-main. Tunggu aja. Om beneran mau lawan aku? Keluar bentuk aslimu. Xiao Kuo. Kan udah kubilang dia itu siluman, lihat. Sebentar lagi bentuk aslinya keluar. Xiao Kuo. Nggak usah datang. Hari ini aku cantik banget. Kayaknya kamu ini siluman ada bakat juga. Aku serius, hari ini harus kutaklukkan kamu. Gimana kamu bisa pegang Tian Yuan Ding siluman biasa? Kena itu pasti langsung hancur. Kenapa aku nggak bisa pegang? Ini nggak bisa dikalahin. Kuciumu. Jangan-jangan, itu kuciumu. Mau kabur nggak mungkin. Chi Jing Cheng lepesan, aku gon kakakmu lepesan. Kamu masih ingat kamu kakakku. Bukan, aku cuma takut kalian tertipu sama siluman itu. Dia bukan siluman, dia keluarga kita. Kalau kamu masih ganggu Xiao Kuo, awas aku nggak segan-segan. Dia jelas-jelas. Biaya pengobatan aku yang tanggung. Kamu keterlaluan. Aku mau pulang cari mama. Aduh, sakit-sakit. Bener-bener nggak berguna, hal kecil aja nggak becus. Aku mana tahu si Xiao Kuo. Kayak kecoa nggak bisa mati, kuat banget. Ini aku cari kemana-mana beli saham Ki Group. 30% pokoknya. Ki Group juga ada hak suaramu. Bagus sekali Bu, dengan ini. Aku akan menjadi eksekutif tinggi di perusahaan Ki. Nanti setelah Ki Jingcheng, perusahaan Ki akan menjadi milik kita. Setelah merebut perusahaan Ki, apapun buahnya tidak akan mendengarkan kita. Dan berubah menjadi emas untuk kita. Sepertinya aku masih agak lapar. Masih lapar? Apakah aku makan terlalu banyak? Tidak banyak. Makan banyak. Kalau belum kenyang terus makan. Makan lebih banyak. Sepertinya kamu benar-benar lapar. Anak tidak tahu terima kasih, dia kan istrimu. Sekarang bukan hanya dia yang perlu nutrisi. Bayi juga perlu nutrisi. Betul, kamu pria tidak mengerti susahnya hamil. Kakak ipar makan lebih banyak. Sepertinya aku akhirnya agak kenyang. Tapi kekuatan spiritualku belum sepenuhnya pulih. Kakak ipar, bagaimana caranya memulihkan kekuatan spiritual? Dengan mencium bibir kecilnya. Aduh, aku ingat baju belum diambil. Bu, aku bantu ambil baju. Aku ada urusan, aku pergi dulu. Jangan pergi. Ki Zong, kamu celaka, kamu jatuh cinta.
Masih manis seperti biasa. Ada yang lebih manis, mau coba? Manis. Manis. Lanjutkan. Qizong. Ini jadwal harian hari ini, lihat dulu. Kenapa sampai jam 10? Batalkan mulai sekarang. Setiap hari aku harus pulang jam 8. Baik. Tunggu. Selalu ada cewek yang ingin menciummu. Apa maksudnya? Selalu ingin menciummu. Pasti dia suka sama kamu. Suka sama aku. Kenapa kamu di sini? Aku datang cari kamu. Apakah kamu mau mengembalikan mutiara spiritualku? Di kantor harus perhatikan pengaruh. Apa itu perhatian pengaruh? Yaitu, ketika ada orang tidak bisa. Qi Jingcheng, kalau kamu cuma mau pacaran, serahkan perusahaan ini ke aku untuk mengurus. Ayo kita lakukan meditasi spiritual. Ibuku bilang, meditasi spiritual bisa mempercepat penyatuan jiwa. Mungkin saja permata spiritualku kembali. Meditasi spiritual lo. Qi Jingcheng, lihat ini apa? Enggak mau lihat. Aku beli 30% saham di dalamnya. Sekarang aku pemegang saham terbesar kedua di perusahaan, Qi, aku punya bagian di sini. Lalu kenapa sekretaris Lin tolong antar tamu? Qi Jingcheng, kamu benar-benar tidak menghargai orang. Kamu lebih menyebalkan daripada anjingnya San Langshen. Furnitur kayu merah 3 juta, ingat untuk mengganti. Tunggu saja. Siapa sih tidak punya sopan santun? Brak di sini. Ini juga kamu yang bikin. Siapa yang suruh dia ganggu meditasi kita? Kita lanjut. Sekarang tidak bisa. Sudah siap semuanya, sudah pasti, tidak ada masalah. Kali ini aku pasti mengambil alih perusahaan Qi. Qi Jingcheng, kali ini kamu tamat. Sio Qi, mari kita setuju saja, oke? Ayo kita meditasi spiritual. Sekretaris Lin, kamu cari sendiri CEO uangnya. Kerja yang bagus. Suami istri ini, satu lebih aneh dari yang lain. Meditasi spiritual. Maaf. Ayo kita meditasi spiritual. Pikiran apa sih? Diam dulu, aku pergi dulu. Ternyata kamu di sini sembunyi-sembunyi telepon. Permata spiritual tidak masuk ke tubuh tanpa jiwa, dia sudah mati. Adikku yang baik, kenapa kamu masih muda? Sudah pergi. Kakek Jingcheng sudah pergi. Sekarang yang paling penting adalah perusahaan.
Aku bersedia menggantikan Jing Cheng mengurus perusahaan. Bajingan, kamu pikir aku tidak tahu? Niat jahat apa yang kamu punya, kakek? Kita harus melihat ke depan kita yang masih hidup. Juga harus terus hidup keluar. Keluarga Qi tidak menyambutmu. Kakek, aku juga bagian dari keluarga Qi. Sekarang hanya aku yang bisa mengambil alih keluarga Qi. Kamu masih ingin mengandalkan siapa lagi? Mengandalkan si bodoh yang hanya bisa menghabiskan uang ini, atau mengandalkan si sampah yang dikutuk ini, sampai-sampai tidak bisa keluar dari pintu keluarga Qi. Q, aku masih hidup. Kamu pikir aku makan gaji buta sebelum menikah ke keluarga Qi? Hanya karena kamu seorang wanita. Kamu juga ingin terjun ke bisnis. Dan zamanmu sudah lewat, aku bilang, kakek. Jangan ragu lagi. Kejayaan keluarga Qi semua itu dibawa oleh Jing Cheng. Apa hakmu untuk mengambil alih? Kalian ngapain? Aku sekarang adalah pemegang saham terbesar keluarga Qi. Hanya dengan saham-saham Castle yang kamu beli di mana-mana Kamu Pantasco. belum tahu rencana racun keluarga Qi kan? Saham-saham kecil di tanganmu, bahkan jika digabungkan, hanya bernilai 5% saham. Q, keberanian apa yang membuatmu berpikir? Jika aku mati, keluarga Qi akan menjadi milikmu. Hantu, Aku belum mati, kenapa kamu takut? bukan kamu yang tidak mati, kenapa mereka menangis di depan foto jenazahmu? Ini foto seni kakakku kampungan. Tidak pernah lihat foto seni hitam putih ya, aku hanya terharu. Anak ini tiba-tiba sudah besar. Aku hanya mengantuk sampai menangis. Kalian gila ya? Tidak ada yang bilang Jing Cheng mati. Aku juga tidak bilang. Aku dengar dari orang bukannya itu, karena merasa bersalah. Aku merasa bersalah, apa baiklah. Karena Jing Cheng tidak ada apa-apa, aku pergi dulu. Sampai jumpa. Mau kemana? Belum selesai bicara. Minggir. Kalian tunggu saja. Sial Lingzu, tidak ada, kekuatanku tidak cukup. Kamu memang monster besar. Aku akan bawa orang untuk menangkapmu. Menantuku tidak mungkin monster. Paling-paling juga dewa. Cucu menantu kamu tidak apa-apakan. Tidak apa-apa, aku cari kekuatan dulu. Dia yang menyelamatkanku. Pil ajaib tidak masuk ke tubuh tanpa jiwa. Dia mati. Kamu sudah bangun. Xiao Kuo, terima kasih. Tidak apa-apa, ayahku bilang menyelamatkan 10 nyawa. Sama dengan membangun 7 tingkat pagoda aku. Kamu kenapa mungkin kehabisan energi spiritual? Permata spiritual ada di tubuhmu. Aku agak lelah. Ada cara cepat untuk memulihkan energi spiritual, aku pasti bisa membantumu. Ada latihan spiritual. Latihan spiritual bisa cepat menyatu, kita bisa cepat memulihkan energi spiritual. Ayo. Tunggu sebentar, beri aku waktu. Xiao Kuo, baik, itu karena menyelamatkan nyawaku. Atau setelah latihan spiritual, aku akan bertanggung jawab padamu. Kamu ngapain? Kamu tahu nggak Xiao Kuo? Sudah merawatmu berapa lama, kamu bangun langsung usilin dia. Mama, aku nggak usilin Xiao Kuo. Terus tadi ngapain? Karena kita lagi latihan spiritual. Apa itu latihan spiritual? Yaitu tidur antara suami istri. Bantal ini lumayan bantalannya. Kita lanjutkan ya. Ternyata latihan spiritual rasanya seperti ini. Ternyata latihan spiritual bisa cepat memulihkan energi. Kalau gitu aku harus sering latihan spiritual sama orang. Kedepannya panggil aku Aceng. Aceng.
Kok kayak anak kecil? Hati-hati jangan sampai kedinginan. Aceng kita latihan spiritual yuk. Latihan spiritual itu urusan malam. Kita makan dulu. Ayo. Pasangan muda ini romantis banget pagi-pagi. Nggak mau berpisah. Jing Cheng bukan maksudku bilang. Perut Xiao Kuo masih ada bayinya. Anak muda harus tahu batas. Itu mama dia nggak hamil. Minum. Xiao Kuo ini tuh. Baru datang pagi ini dengan pesawat. Segar banget, coba cicipin. Enak nggak? Enak. Kalau enak makan banyak-banyak. Tambah nutrisi. Menantu perempuan. Ini adalah gel ang juaran kilyar kecil untuk menantu perempuan. Harap kamu simpan baik-baik. Terima kasih kakek. Tidak menyangka batu gi yang diberikan kakek ternyata adalah ruang penyimpanan. CEO Ki saya sedang menyelidiki dalang di balik kecelakaan itu. Dan saya juga sudah memblokir berita tentang kecelakaan Anda. Kerja bagus tapi masalah ini tidak lepas dari keterlibatan Q juga. Baik CEO Ki. Anda masih ada rapat darurat yang harus dihadiri. Saya akan pergi rapat dulu, kamu main sendiri dulu ya. Oke. Bagaimana cara menggunakan ruang gelang ini? Sekarang kita harus memanggilmu Nyonya Ki kan? Iya. Nyonya Ki. Nona Nie dan CEO Ki sudah kenal sejak kecil. Dan baru saja kembali dari studi di luar negeri. Ini pasti sosok, cahaya bulan, dalam drama pendek ya? Iya. Meskipun semua ini sudah pasti. Tapi kita semua tetap harus rendah hati. Ini semua adalah hadiah yang saya siapkan untuk kalian. Ya ampun. Bukan ini tas terbaru dari Hermes. Memang tidak salah bos besar selalu dermawan. Bagaimana dengan saya ada untuk saya tidak Nyonya Ki? Kalian semua sudah bekerja keras di perusahaan Ki, kedepannya hadiah seperti ini hanya akan bertambah, tidak akan berkurang. Saya bahkan lebih cemas dari CEO Ki, agar dia segera membawa wanita baik seperti kamu pulang. Iya. Kalian sedang apa? Siapa kamu? Belum pernah lihat kamu dari departemen mana? Saya selalu ada di sana setiap kali datang. Itu kan kantor CEO Ki. Orang seperti kamu bisa masuk ke sana mana mungkin. Ingin pamer tapi malah ketemu tembok ya. Tidak lihat istri sah CEO Chi ada di sini. Sudah, kalian semua jangan bicara lagi. Kantor Jing Cheng juga perlu dibersihkan. Mungkin dia adalah petugas kebersihan. Nona Nie, kamu memang baik hati, saya lihat dia ingin menggoda CEO Ki. Atau kamu ingin mendapatkan hadiah dari sini? Saya beritahu petugas kebersihan tidak berhak mendapatkan. Sudah, siapapun yang berkontribusi untuk perusahaan Ki akan mendapatkan hadiah. Ayo. Kalian suka banget sama barang-barang ini, aku punya banyak kok. Ini bisa sama kayak yang kamu beli di pinggir jalan, cuma 99.000. Ini loh Hermes rantai emas ini. Belum separuh tebelnya sama yang dipakai sama dewa-dewa. Masa Hermes aja nggak kenal? Kamu sok kayak aja di sini. Sudah kalian berhenti berantem. Entar malah bikin orang lain minder. Wah, Cukup nggak kalau kurang aku masih punya. Beneran, ternyata beneran. Jangan-jangan dia beneran istri Pak Ki. Masa ia punya banyak perhiasan kayak gini? Kayaknya dia nyuri deh. Ini giok seharusnya milik keluarga Ki. Gelang giok buat menantu seharusnya buat aku. Ini tadi pagi dikasih sama kakek. Jangan-jangan dia beneran menantu keluarga Ki. Tapi kelihatannya kampungan banget. Kayaknya nggak ada background juga menantu keluarga Ki. Pasti cuma aku, kamu ngaco. Kakek Ki bilang, pas aku balik gelang gioknya bakal dikasih ke aku. Tapi kok sekarang nggak ketemu-ketemu. Kayaknya ini barang curian juga, kalau ambil ntar masuk penjara. Aku udah bilang dia cuma tukang sapu. Masa ia punya banyak perhiasan kayak gini, pasti nyuri. Nyuri. Sudah kalian berhenti berantem. Semua orang bisa salah. Asal dia mau balikin gelangnya ke aku. Aku bisa maafin dia, Nona Nie. Kamu terlalu baik, orang baik malah diinjek-injek. Niat baik malah dianggap jelek. Kalau kalian nggak mau aku yang ambil ya. Mau kabur sekarang, kamu ketahuan bawa barang curian. Aku bakal laporin kamu ke polisi. Ini bukan barang curian, ini punya aku. Nggak nyangka kamu bisa nangkep orang juga. Kamu hantu ya?
Bukannya kamu mau gelang giok ini? Ayo sini. Kamu cepat ambilin buat aku. Kalian ngapain cuma diam aja? Cepetan tangkap dia. Jangan dekat-dekat. Kalau mereka udah ditangkap, aku nggak bisa ditangkap lagi ya. Hehe. Kalian ngapain? Ah Cheng, kamu datang. Perusahaan besar saya banyak orang. Qi Zong, apa perusahaanmu bangkrut tidak bilang-bilang? Ki tolong aku. Untung. Ki jangan pergi, dia siluman. Kamu baik-baik saja. Giok dari kakek sama seperti Tian Yun Ding, barang bagus. Semua ini kamu yang lakukan. Gelang giok ini bisa melindungi tuannya. Ki kamu lihat kan sekarang. Dia siluman Qi Zong, perempuan siluman ini. Tidak hanya mencuri perhiasan keluarga Qi, tapi juga ingin merebut posisi nyonya keluarga Qi Qi Zong. Jangan sampai tertipu oleh perempuan siluman ini. Dia istriku, mana mungkin siluman. Hanya saja gelang keluarga Qi kita. Agak punya roh. Ini tidak mungkin, tapi Nyonya Nie bilang. Gelang ini milik perempuan siluman. Istri yang mencuri dia nyonya keluarga Qi. Ya ini bukan salah kami semua, Nyonya Nie. Nyonya Nie yang menyesatkan kami. Lihat angin lalu berlayar, cari untung saja keluarga Qi. Tidak butuh karyawan seperti kalian, sekretaris Lin. Bawa mereka urus pengunduran diri. Qi Zong, kasih kami kesempatan lagi. Kalian ikut aku. Qi kamu kan bilang. Hanya menikahiku saja. Dan kamu setiap hari cekikikan. Mau bertelur ya? Aku tidak pernah bilang mau menikahimu, kamu saja yang sok. Aku sudah punya istri, jangan dekat-dekat aku lagi, kalau tidak. Kerjasama dengan Nie akan dihentikan. Ternyata ibu suka bersandar di dada ayah. Rasanya seperti ini. Kamu tunggu saja. Waktunya isi energi. Pulang dulu. Yang ini bagus, yang ini. Yang ini pasti cocok dipakai Xiao Kuo ya. Yang ini juga bagus. Mending beli semuanya, lihat Xiao Kuo suka yang mana. Ya, perhiasan ini. Juga tidak boleh ketinggalan. Harus penuh leher dan tangan. Ya. Kakak iparku pasti yang tercantik di dunia. Pengantin tercantik ya memang. Sayangnya aku tidak bisa keluar dari rumah ini. Dan tidak bisa menghadiri pernikahan adikku. Pasti ada jalan keluarnya. Hahaha. Kiu, berani-beraninya kamu datang. Kisin, beginikah cara keluarga Qi mengajarimu? Aku ini masih kakakmu, keluarga Qi kita. Tidak butuh orang egois sepertimu. Kakek kamu salah paham. Aku ini demi keluarga Qi. Makanya aku mengundang pendeta turun gunung untuk menangkap siluman, agar kalian tidak jadi korban siluman. Tidak perlu pura-pura baik, kamu tidak disambut di sini, keluar. Pendeta yang aku undang ini dari Gunung Wui. Pendeta paling hebat, kekuatan magisnya luar biasa. Tidak ada siluman yang bisa bersembunyi di hadapannya. Kiu, pelajaran terakhir belum cukup ya? Masih belum kenyang. 5 Bintang Penawarna. Ka Menergi Kejlepan. Ribuan dewa dan suci. Melindungi jiwaku. Wah, orang yang Kiu undang kali ini. Ada sesuatu nih. Tak perlu takut, kita punya Xiao Kuo. Hancur. Kakak ipar kamu sudah kembali. Yang aku undang kali ini adalah master terkenal. Master San Fengzi, siluman yang dia tangkap. Lebih banyak dari nasi yang kamu makan. Kamu. Hahaha, gimana, takut kan? Kamu kenal dia? Tidak, tapi menurutku dia mirip Shen Gongbao. Siluman, jangan terlalu sombong. Kau pikir aku ini pendeta vegetarian? Cepat muncul. Pendeta ini bagaimana? Apa keluarga Qi semua siluman? Jangan buru-buru. Mereka hanya dimakan jiwanya oleh siluman. Dan diubah oleh siluman. Tian Yuan Tai Yi. Xuan Yu Wuz Hang Bao Fu.
Mereka akan seperti ini. Capek deh setiap dengar suara lonceng ini. Aku langsung ingat zombie. Aku jadi ingat tarian kelinci Fu. Kalian juga begitu kan? Kita memang satu keluarga ya. Yeh, Qiu di sini tidak ada setan seperti yang kamu katakan. Kalau kamu tidak pergi sekarang jangan salahkan aku. Ki Jingcheng jangan terlalu sombong. Aku kasih tahu. Biaya pengobatan hari ini aku yang tanggung. Master cepat beri mereka pelajaran. Ini bukan papan biasa. Ini papan dari kitab Shanhai Jing. Ada efeknya. Langit cerah bumi bersih. Zhou Feng Cai Ji Lai Ling. Kukus domba, kukus telapak beruang, kukus ekor rusa. Kukus bebek. Kukus ayam, kukus angsa, rebus babi, rebus bebek. Ayam kecap, daging asap perut kecil, bunga pinus. Daging kering sosis. Piring su isi campuran ayam, asap perut putih, kukus cakar babi. Bebek fermentasi beras, ketan ayam hutan dalam kaleng. Aku jadi lapar mendengarnya. Aku juga. Mungkin aku minta dapur menyiapkan makan malam. Baiklah. Ayo. Kalian tidak bisa menghormatiku sedikit? Master, bukannya kamu bilang kamu hebat? Mereka sama sekali tidak bereaksi. Kehebatanku yang sebenarnya belum kuperlihatkan. Tian di Xuanzong Wan Qi Benteng. Aduh, Shifu. Shifu, jangan baca lagi. Xiao Kuo. Kamu memang setan kali ini, kamu tidak bisa kabur. Jangan baca lagi, Shifu. Enak, kamu masih punya? Kamu kenapa kamu tidak apa-apa? Aku bukan setan, tentu saja aku tidak apa-apa. Tapi, aku masih ingin memakanmu. Sudah pingsan. Karena tidak bisa memakannya maka, aku akan memakanmu. Jangan-jangan. Aku pingsan, jangan makan aku. Tidak tahan ketakutan. Buang mereka saja. Kakak Qi. Aduh. Barusan sepertinya dengar suara apa ya? Udahlah. Mingger kau penji misbau, mingger kau penji misbau. Kamu siapa sih? Kamu bilang siapa pengemis bau dasar tulang belulang? Tulangmu bikin aku geli. Qi Jingcheng yang tak berguna itu Qi Jingcheng yang berpayudara besar, tapi tak berotak. Setiap hari berhayal menguasai Qi, setiap hari menempelkan muka panas ke pantat dingin sepupu Kamu sampah si bilang penjilat. siapa sampah, kamu bilang siapa penjilat. Aku kasih tahu sekarang kita punya musuh yang sama. Siapa yang punya musuh sama denganmu? Aku ini siapa? Kamu pantas punya musuh sama denganku. Aku siluman di dalam itu. Kamu tidak ingin menyingkirkannya. Kamu sudah panggil pendeta untuk menangkapnya. Minggir pendeta, sampah ini tidak berguna. Sampah siluman di dalam itu terlalu kuat. Aku punya cara. Cucu perempuan. Xiao Kuo. Malam sudah larut. Apakah kita seharusnya melakukan latihan spiritual? Enak tidak kakak ipar? Enak. Kakek, aku akan cari Xiao Kuo dulu. Ya, pergilah. Susah payah mengajari cucu perempuan main game. Hanya menemani sebentar sudah direbut lagi. Pergi sana main sendiri. Aku juga ingin main dengan kakak ipar. Ya. Xiao Kuo. Apakah kamu lupa sesuatu? Apa? Itu. Aku bilang malam hari. Paling cocok untuk latihan spiritual. Xiao Kuo, kemarilah. Tunggu aku sebentar. Xiao Kuo, kita naik ke atas dulu, coba baju baru yang kita beli. Baiklah. Ayo, ayo. Kakek, tunggu aku bertarung. Xiao Kuo, jelas istriku, kenapa semua orang
Mengambil sedikit waktunya. Sekarang waktunya untuk kitakan. Kenapa sekarang merasa mengambil kembali mutiara spiritual tidak penting lagi? Xiaokuo sudah waktunya pulang. Xiaokuo. Dia cuma manusia, biasa pil ajaib ini akan menguras tubuhnya dan menghabiskan tenaganya. Jangan. Mimpi buruk lagi. Kamu baik-baik saja. Baik-baik. Kamu mimisan. Mungkin karena cuaca terlalu panas. Tidak, aku masih harus mencari Dewa Tanah untuk bertanya lebih jelas. Kuoer, kamu mau kemana? Masih pulang makan. Dewa Tanah seharusnya ada di sini. Kenapa tidak terlihat orangnya? Dewa Tanah. Sudahlah, hanya bisa pakai cara itu. Dewa Tanah tua. Nona kecil, kamu salah orang. Kamu jelas-jelas Dewa Tanah. Nenek, kasihanilah aku. Kalau kamu sampai celaka di wilayahku, ini bisa bikin aku mati. Permata ajaibku hilang, bagaimana ini? Aku juga tidak tahu, yang penting jangan mati di sini. Pergi jauh-jauh. Kalau kamu tidak membantuku nanti kalau ada masalah aku bilang ini salahmu. Permata ajaib ini, untuk menyatu dengan tubuh seseorang, harus melalui perpisahan hidup dan mati orang itu. Harus rela memberikan dirinya. Apa sih ngomong yang tidak jelas-jelasin, yang simpel aja? Kapan terakhir kali kamu mengambil kembali permata ajaib itu? Saat dia hampir mati. Kalau begitu kan dia mati lagi. Apa aku tidak peduli? Kamu pasti punya cara lain, bilang padaku. Aduh nona kecil, levelku cuma segini, hanya ini. Hanya ada satu cara ini. Nyonya Qi. Kenapa di jalanan sama seorang pengemis berpelukan begitu? Sudah kubilangkan jatuh cinta sama pria. Sial, seumur hidup ini dia. Datanglah si pengemis. Kamu bilang dia pendidikannya tidak tinggi tapi cantik. Otaknya tidak pintar tapi rambutnya sedikit. Aku dengar. Telingamu lumayan tajam ya, tapi otaknya tidak. Kamu bisa saja menyumbangkannya lebih awal. Aku beritahu di sini tidak ada kamera pengawas. Kamu jangan coba lari. Kasih aku. Sekelompok sampah aku yang akan. Batuk-batuk. Seperti ini saja kalian lebih baik latihan lagi. Orang tua tanah, ayo kita pergi. Aku bilang kan. Ada saatnya kita bisa untung. Bangunlah cepat, ubah mangkuk ini jadi emas. Cih, Jangan sok aja deh. selagi aku masih menganggapmu manusia, bertingkahlah seperti manusia. Sekarang kami sudah mengerti semua tentangmu. Kau tidak punya mutiara ajaib lagi. Kekuatanmu tidak akan bertahan lama, benarkan Profesor Wu? Benarkan Putri Xuanbao. Orang tua tanah, berani sekali kau mengkhianati surga. Orang tua tanah sudah lama tidak ada. Tubuh ini sudah aku ambil alih. Siapa kau membunuh orang tua tanah? Aku hanya mengganti tubuhnya dan menguasai sihirnya. Awalnya kami masih berpikir bagaimana memancingmu. Ternyata kau sendiri yang datang. Hei Profesor Wu, cepat pindahkan kemampuan mengubah batu jadi emasnya padaku. Dasar sampah harusnya diberikan padaku. Dasar bodoh, kau bisa pakai enggak? Kasih aku. Sudah, kalian berdua bodoh. Ada urusan apa denganmu? Aku bilang kasih aku. Kasih aku. Orang tua ini uang untukmu. Lalu kau ini. Aku adalah Dewa Tanah yang asli Xiaokuo. Xiaokuo diculik. Apa? Kasih aku sudah. Kalian semua tidak punya kemampuan mengubah batu jadi emas.
Harusnya milikku. Mana dia kejar? Pindah. Sial, kekuatanku habis. Putri Xuanbao, jangan lari. Aku lihat kau, jangan sembunyi. Pindah, Hahaha. pindah, pindah. Aku tangkap kau, akhirnya ku tangkap. Mana dia? Ini dia. Kamu siapa? Dia milikku. Xiao Kuo, kamu baik-baik saja kan? Kamu akhirnya datang, aku tadi ketakutan. Maaf ya, aku datang terlambat. Gak apa-apa, kamu datang pas banget. Orang jahat akan segera datang, kita harus cepat-cepat mengisi energi. Tampaknya aku masih salah tangkap orang. Bola energi ada padamu. Qian Kun Wuji Api. Minggir. Yes. Dia di sini. Ayo cepat lari. Cepat kejar. Aku punya cara. Cepat kejar. Aku punya cara. Yes. Xiao Kuo, kamu kenapa? Gak apa-apa, mungkin energiku habis terlalu banyak. Cukup dengan ciuman saja. Menantuku sudah kembali. Menantuku. Xiao Kuo. Menantuku. Menantuku tidur pun cantik banget. Benar-benar cantik. Iya, kalau bisa punya bayi gendut. Kayak dia deh. Kapan kakak iparku bisa bangun? Dokter bilang dia akan bangun kalau sudah cukup istirahat. Kalian jangan ganggu istirahat Xiao Kuo, cepat pulang. Kamu masih berani bilang kalau bukan karena kamu. Xiao Kuo akan segitu capeknya. Iya betul, kamu seharian menguasai waktu Xiao Kuo. Gak ngasih Xiao Kuo main game sama aku. Xiao Kuo itu istriku, tentu harus sama aku. Dia juga adik iparku. Xiao Kuo, kamu sudah bangun. Xiao Kuo, kamu merasa ada yang tidak nyaman. Ada yang mau dimakan. Kapan kamu pernah lihat dia begitu manja? Gak pernah, aku waktu itu demam 4000 derajat. Dia bilang aku harus banyak minum air hangat. Pria brengsek. Pengen ciuman biar energi terisi. Sio kinyonya dia hamil. Keluarga kami. Akhirnya akan ada 4 generasi bersama. Aku akan menjadi nenek. Aku akan menjadi ayah. Hidung dan mulut kecil ini. Sangat mirip dengan Kuo Kuo. Aku akan menyiapkan baju baru untuk bayi. Tunggu, aku juga akan menyiapkan. Selamat pagi Nyonya Muda. Adik ipar ini, semua yang aku siapkan, aku tidak tahu apa yang disukai bayi. Jadi aku siapkan semuanya. Jauhkan dari istriku. Xiao Kuo, jalanan tidak bagus, aku akan menggendongmu turun. Kamu baik sekali. Sejak pagi sudah kenyang dengan makanan anjing. Kakak ipar ini semua baju baru yang aku beli untuk bayi. Cantik kan, aku bilang juga seleraku bagus. Cucu menantu, bangunlah, cepat duduk. Putri, silakan sarapan. Kakek kamu menyebut ini sarapan. Kamu bilang ini pesta mewah, aku juga percaya. Pergi, ada urusan apa denganmu? Xiao Kuo, kamu makan yang baik ya. Kalau kurang di dapur masih ada.
Profesor Wu, kamu yakin cara ini bisa? Tentu keluarga Qi ini adalah tungku alami untuk membuat pil. Tunggu aku mengubahnya menjadi pil emas. Kita akan punya kemampuan mengubah batu menjadi emas. Lalu bagaimana dengan kakak Kiku? Aku tidak mau lagi. Bodoh, kemampuan mengubah batu menjadi emas. Jauh lebih hebat dari Qi Jingcheng itu. Aku tidak butuh uang sampah. Jangan banyak bicara, cepat kerja, aku akan jamin keamanan yang lain. Cepat kerja. Kalian semua kenapa? Seperti ada sesuatu yang terbakar. Tidak mungkin di panci tidak ada apa-apa. Kisin, kamu anjing ya, tapi sangat panas. Api-api? Kamu adalah api di musim dingin. Kebakaran lari pergi. Bagaimana? Aku tidak bisa keluar dari rumah ini. Di dunia ini, akan berkurang lagi seorang pria tampan. Kenapa tidak bisa padam? Apa yang terjadi? Kenapa masih tidak bisa padam? Hahaha. Kalian lagi. Tidak terkejut. Tidak terduga. Pergi sana, tidak ada adeganmu di sini, HMPH. Ini api samadhi yang aku pinjam. Tidak mudah untuk memadamkannya. Xian Bao Xianzi. Tunggu saja, sampai aku mengubahmu menjadi pil emas. Hahaha. Kalian cepat pergi, api samadhi ini ditujukan untukku. Aku tidak akan meninggalkanmu. Kami juga, aduh. Kalian cukup mengharukan. Tenang, aku hanya akan mengubahnya menjadi pil emas. HMPH, tingkatkan apinya. Kakak Ki tenang setelah menangkap si penyihir. Profesor Wu bilang akan membantu kita bersama. Tingkatkan apinya. Kakak ipar kamu baik-baik saja. Bagaimana kabarmu, Profesor Wu? Bukannya kamu bilang akan mengubah si penyihir itu menjadi pil keabadian? Kenapa aku melihat Qi Jingcheng juga terlihat kesakitan? Karena mutiara ajaib ada di tubuhnya. Dia pasti akan terpengaruh. Apa? Bukannya kamu bilang tidak akan membiarkan kakak Ki terluka? Aku hanya bilang dia akan terpengaruh saja. Aku tidak peduli. Kamu sekarang juga harus memadamkan api itu. Kyuyarkin Kokok Chi. Pergi sana, bodoh. Kalian berhenti berkelahi. Kenapa mereka berkelahi? Apinya mulai kecil, sekaranglah waktunya. Keluar. Aduh, kita berhasil keluar. Mama, aku bisa keluar dari rumah Qi. Kutukanku hilang. Ini pasti berkat menantuku. Mama, kakak iparku sepertinya belum keluar. Jingcheng juga belum keluar. Aduh, Selesai, kita tidak bisa keluar. Akan ada caranya. Maaf, aku menyusahkanmu. Kamu lupa kamu pernah bilang. Aku milikmu, mana ada urusan merepotkan. Jangan pukul lagi ya. Hahaha, berhasil. Golden coreku hampir selesai, hahaha. Benarkah aku akan segera punya kemampuan mengubah batu jadi emas? Brengsek. Membiarkan orang luar mengganggu Kyuyarkichi. Hati nuranimu dimakan anjing, kamu si tua bau. Jangan kira aku masih takut padamu. Aku akan segera punya kemampuan mengubah batu jadi emas. Apa aku masih butuh uangmu, keluarga Qi? brengsek bicara gitu sama orang tua. Hasi kempilan manusia biasa, Bernie Melawangku. Biarkan api ini membakar lebih hebat. Kamu yang ingin mengubah kakak iparku menjadi pil keabadiannya. Lepaskan adik dan iparku. Si kempilan manusia tak berpengaruan. Masih berani melawanku, haham. Hahaha. Kakak ipar berubah jadi golden core di tangannya. Berhasil, aku berhasil. Hahaha. Tidak. Haha, aku punya kemampuan mengubah batu jadi emas. Lalu aku minggir kamu. Hom berubah. Berubah. Kenapa ini? Penipu dewa tanah, kamu tertipu. Kyuku menantu. Kakak ipar kaki. Bukannya kalian sudah kubah jadi pil keabadian. Kenapa ada di sini, lalu apa yang baru saja kumakan?
Xiao Kuo jika ada kehidupan berikutnya. Semoga kita bisa bertemu lagi. Lin Zhou kembali. Bagus dengan Ling Zhu. Aku bisa memecahkan api 3 rasa ini. Kamu siapa? Saat kamu ditangkap dia bilang padaku, dia adalah Dewa Tanah yang sebenarnya. Dewa Tanah. Aku si Wu itu sebenarnya adalah dukun sesat. Tidak tahu pakai cara apa dia mengambil tubuh dan sihirku. Ini mutiara transformasi asal si Wu meminumnya. Tubuhku bisa kembali mempermainkanku. Ya memang mempermainkanmu. Ini semua karena kamu terlalu serakah ingin mendapatkan sesuatu yang bukan milikmu, baru bisa menyebabkan situasi seperti ini. Aku akan membunuh kalian. Wu, kembalikan tubuh dan kekuatanku. Semuanya pingsan sudah kembali. Aku yang asli, tubuhku belum kembali tadi. Aku yang asli, dia bohong. Kalian siapa yang asli, bagaimana membuktikannya? Aku akan memberitahumu Kaisar Giok dan Ratu 11 Wangmu. Bukan suami istri tapi rekan kerja. Hei, kamu benar, berarti kamu benar-benar Dewa Bumi. Siapa yang tidak tahu, aku juga tahu. Suami Ratu 11 Wangmu adalah Kaisar Donghua. Hei, kamu juga benar. Berarti kamu yang asli. Kalau ada kakak iparku, apakah kita bisa mendengar banyak gosip para dewa? Benar juga, di TV selalu diperlihatkan. Kaisar Giok dan Ratu 11 Wangmu duduk di kursi pasangan. Aku pikir mereka berdua adalah pasangan. Kalian siapa yang asli? Aku punya ide kalian. Hafalkan tabel perkalian. Dewa macam apa ini? Masih harus hafal tabel perkalian, anjing saja bisa. Aduh, aku duluan ya. 111, 122. Salah, kamu palsu. Ah, biar aku yang kasih tahu. 11 tahun baru 8 Maret, hari perempuan. 1 Mei hari buruh, 1 Juni hari anak. Benar, kamu yang asli. Kalian main-main denganku ya. Memang main denganmu sengatan listrik. 111122. 133. Mau lari kemana? Hanya dengan kasus pembakaran saja kamu tidak bisa kabur. Jing Cheng, aku kan masih sepupumu. Kau tidak akan berbuat apa-apa padaku kan? Sepupu. Kau masih ingat aku keluargamu, kau menyewa pembunuh. Kalau bukan karena aku beruntung bertemu Xiao Kuo yang menyelamatkanku dan kau menyewa sopir truk sengaja menculik Xiao Kuo. Semua ini adalah bukti. Tidak, HMPH, kau punya bukti. Kalau tidak ada bukti jangan asal bicara. Foto ini palsu, pasti dia yang edit. Lalu bagaimana kau menjelaskan isi alat perekam ini? Truk yang akan menabrak Ki Jing Cheng sudah siap, tenang saja. Pastikan tidak ada kesalahan. Ingin merebut tidak mungkin. Kiu, kamu diduga melakukan pembunuhan sengaja, silakan ikut saya. Saya tidak pergi. Lepaskan saya. Kakak Ki, kalau sudah menangkapnya jangan tangkap saya ya. Kamu sebelumnya mengganggu Xiao Kuo, saya belum menghitung denganmu. Kamu sendiri yang datang. Ah, tidak perlu kamu yang bergerak. Saya sendiri yang akan melakukannya. Ah, tidak. Saya tidak ingin menjadi kepala meledak. Saya tidak ingin menjadi jelek. Saya ingin mencari polisi untuk menyerahkan diri. Cih, penakut. Menantu, maaf. Karena keluarga Ki kamu jadi menderita banyak luka. Menderita banyak kesulitan. Kalau kamu bisa bercerai dengannya, juga bisa saya menganggapmu sebagai anak angkat. Ya, saya akan mengusir anak ini dari silsilah keluarga. Menempatkan semua harta keluarga atas namamu. Ya adik ipar, mulai sekarang kamu adalah adik kandung saya. Beruntung ada kamu, saya bisa menghilangkan kutukan, tidak bisa meninggalkan rumah ini. Xiao Kuo, memang karena saya. Kamu jadi menderita banyak kesulitan, sekarang Ling Zhu sudah kembali padamu. Kalau kamu ingin pergi, saya pasti tidak akan menahan. Saya tidak pergi, saya paling suka berdekatan dengan A Cheng. Xian Bao Zaianzi. Surat dari langit. Keluarga Ki adalah keluarga yang beruntung. Anda bisa terus tinggal di keluarga Ki. Baik. Tapi ada syaratnya. Anda tinggal di dunia fana harus banyak berbuat baik. Membantu orang miskin melewati kesulitan. Baik, saya akan segera berbuat Tunggu, baik. kami juga ikut.